Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Surya Mauki dari Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi, kelas BK Reguler A1 2017, NIM 17010094. Kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Bimbingan Karir melalui Teknik Diskusi terhadap Kematangan Karir Siswa SMK Taruna Mandiri. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materi. Seperti yang disebutkan di atas bahwa yang akan kita bahas sekarang adalah implementasi program bimbingan karir melalui teknik diskusi terhadap kematangan karir siswa SMK Taruna Mandiri. Nah, kita harus tahu dulu bahwa siswa SMK itu otomatis masuknya ke remaja. Kenapa sih dikatakan remaja? Karena biasanya rentan usianya itu 12 sampai 15 tahun, atau mungkin 15 sampai 18 tahun, atau mungkin 19 sampai 22 tahun. Nah, menurut Konopka di sini itu masa remaja itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada remaja awal, yang kedua ada remaja media, dan yang ketiga ada remaja akhir. Remaja awal itu biasanya rentan usianya 12 sampai 15 tahun. Sedangkan remaja media itu biasanya rentan usianya 15 sampai 18 tahun. Sedangkan remaja akhir itu biasanya rentan usianya 19 sampai 22 tahun. Pada masa remaja ini, seharusnya seorang siswa atau seorang anak itu harus sudah mulai memikirkan ingin seperti apa dia ke depannya. Apakah dia ingin kerja, ingin kuliah, ingin menjadi pilot, ingin menjadi polisi, tentara, atau apapun itu, mereka harus sudah mulai memikirkan ke arah situ gitu. Next, di sini di bab 1 dijelaskan bahwa kita itu kan biasanya sebagai orang awam menyamakan bahwa antara pekerjaan dengan karir itu sesuatu yang sama, padahal keduanya itu sesuatu yang berbeda. Nah, di sini dikemukakan oleh Dillard membedakan antara pekerjaan atau job dengan karir. Nah, menurutnya bahwa pekerjaan itu mengacu kepada yang tidak berlanjut atau yang sifatnya sementara, sedangkan karir itu bersifat selamanya. Karena itu, suatu pekerjaan umumnya hanya menuntut sedikit keahlian, sedikit pendidikan, dan sedikit dedikasi. Sedangkan pekerjaan sebagai karir mengimplikasikan adanya pendidikan dan latihan, komitmen, dan merupakan jalan kehidupan kerja yang dipilih oleh individu itu sendiri. Nah, di sini disebutkan tidak semua anak memiliki kematangan karir yang baik. Beberapa anak mampu menata rapih masa depan dengan merencanakan karir, dan beberapa anak lainnya memiliki tingkat kematangan karir yang rendah. Maka dari itu, dengan adanya program bimbingan karir, seharusnya bisa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kematangan karir siswa, khususnya siswa SMK Taruna Mandiri. Berdasarkan paparan yang ada di atas, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan program peningkatan kematangan karir melalui layanan bimbingan karir. Nah, di sini disebutkan identifikasi masalah. Yang pertama itu yang menjadi masalah adalah program bimbingan karir yang belum dapat dilaksanakan itu apa aja sih? Yang kedua, kurangnya informasi karir. Yang ketiga, sebagian besar siswa masih belum bisa merencanakan karir. Dan yang terakhir, yaitu cara guru dalam membantu siswa merencanakan karir itu seperti apa. Pembatasan masalah di sini mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang ada pada peneliti, maka pembahasan peneliti ini terfokus hanya pada pengaruh program bimbingan karir melalui teknik diskusi terhadap kematangan karir siswa SMK Taruna Mandiri. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yang menjadi sebuah permasalahan adalah apakah program bimbingan karir di SMK Taruna Mandiri ini sudah terlaksana dengan baik? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan program layanan karir terhadap
kematangan karir siswa. Tujuan diadakannya penelitian ini yang pertama yaitu tentunya untuk mengetahui apakah program bimbingan karir di SMK Taruna Mandiri sudah terlaksana dengan baik. Yang kedua, apakah dengan menggunakan teknik diskusi ini program BK dapat meningkatkan kematangan karir siswa? Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis itu adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian masalah-masalah yang berhubungan dengan program karir terhadap kematangan karir. Nah, kalau manfaat secara praktisnya, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program BK karir. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan kematangan karir siswa. Yang ketiga, menambah wawasan guru pembimbing dalam pemberian layanan bimbingan karir. Next. Lanjut ke bab 2, pembahasan. Kita harus tahu apa itu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan, profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Tujuan dari program bimbingan karir itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan adanya pembuatan program bimbingan karir di sekolah ini tentunya untuk mempermudah para guru, terutama guru BK, untuk membantu para siswa dan siswinya memiliki perencanaan karir di masa depan. Karena karir itu tidak hanya sebatas anak tersebut memiliki pekerjaan saja, tetapi karir itu berlaku sejak ia lahir sampai ia mati. Next, apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk mempermudah, baik itu bagi siswa ataupun bagi gurunya, karena program bimbingan karir ini disusun secara sistematis agar guru mengetahui apa saja permasalahan yang sering terjadi pada siswa-siswi, berikut dengan penyelesaiannya. Begitu juga disusunnya program bimbingan karir ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui apakah dirinya itu sudah memiliki kematangan karir dalam dirinya atau belum. Selanjutnya di sini menggunakan teknik diskusi. Menurut Rojima 2018 bahwa teknik diskusi itu adalah suatu pertemuan antara dua orang atau lebih yang ditunjukkan untuk saling tukar pengalaman dan pendapat dan biasanya menghasilkan sebuah keputusan bersama. Nah, next, di sini ada cara pelaksanaan. Kalau diskusi itu otomatis kan tidak hanya satu atau dua orang saja, berarti di situ tuh ada dua orang atau lebih. Nah, di sini cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, mempersiapkan ruang diskusi lengkap dengan sarana yang lain yang dibutuhkan itu apa aja. Dan yang kedua, anggota kelompok siap di tempat masing-masing, idealnya 6-10 orang. Yang ketiga, harus ada perkenalan antar anggota masing-masing. Yang keempat, diskusi ini tuh dipimpin oleh konselor atau guru BK untuk membantu suatu kesepakatan. Nah, yang kelima, ada kesempatan mengutarakan masalah anggota kelompok, dan yang terakhir adalah pengakhiran diskusi. Nah, di sini ditanyakan apa itu kematangan karir. Menurut Riyadi dalam Nurilah 2017 menyatakan bahwa kematangan karir sebagai kesiapan individu dalam membuat keputusan-keputusan karir yang tepat. Nah, aspek untuk mengukur kematangan karir itu di sini disebutkan yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada eksplorasi, yang ketiga ada kompetensi informasional, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Perencanaan itu kesadaran individu bahwa dirinya harus membuat pilihan, pendidikan dan karir, serta mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tersebut. Yang kedua ada eksplorasi,
Di sini tuh individu secara aktif menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh informasi mengenai dunia kerja umumnya atau untuk memilih salah satu bidang pekerjaan khususnya. Yang ketiga ada kompetensi informasional. Di sini disebutkan bahwa kemampuan untuk menggunakan informasi tentang karir yang dimiliki untuk dirinya serta mulai mengkristalisasikan pilihan pada bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan. Di sini individu mengetahui apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan pendidikan dan karir. Kemudian, membuat pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, next, di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah tentunya di SMK Taruna Mandiri yang bertempat di Jalan Dayang Sumbi nomor 36 Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Waktu penelitiannya akan dilaksanakan insya Allah di bulan Agustus 2020. Namun di saat seperti ini yang sedang melanda wabah virus COVID-19, maka jika keadaan sudah dinyatakan aman, maka akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Namun jika ternyata belum, maka waktunya akan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Selanjutnya, ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di SMK Taruna Mandiri, baik itu kelas 10, 11, dan 12. Hal ini untuk mengetahui apakah implementasi program bimbingan karir itu untuk dicocoknya diterapkan di tingkat berapa. Karena nanti kita akan ketahui bahwa di kelas 10 itu berarti akan seperti ini, kalau di kelas 11 seperti ini, dan di kelas 12 seperti ini gitu. Di sini ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian jenis kualitatif. Menurut Sugiono 2013 mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, jadi natural setting. Next, ada objek penelitian. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi program bimbingan karir terhadap kematangan karir siswa SMK Taruna Mandiri. Metode pengumpulan datanya di sini menggunakan alat pengumpulan data teknik wawancara. Karena dengan adanya wawancara, maka kita dapat mengetahui secara mendalam apakah siswa tersebut dapat memahami pentingnya kematangan karir terhadap dirinya setelah diadakan program bimbingan karir atau tidak. Nah, teknik wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi terstruktur. Hal ini agar mempermudah proses wawancara karena pada jalan pelaksanaannya wawancara ini akan mengalir gitu. Jadi siswanya yang diwawancara itu tuh tidak merasa terkekang dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh nanti pewawancara. Selanjutnya, apa itu wawancara semi terstruktur? Nah, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Teknik analisis data ada 3, di sini menggunakan reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa dijelaskan oleh saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, komen juga boleh. Pokoknya intinya jangan lupa di like demi apa ya? Demi tugas saya. Terima kasih. I love you full.